Gadis itu terkejut dan ketakutan saat menyadari bahwa pasukan musuh telah tiba di depan rumahnya. Yang membuatnya semakin putus asa adalah kenyataan bahwa mereka akan secara paksa mengambil alih salah satu kamar di rumahnya untuk tempat tinggal seorang perwira yang akan segera datang. Hanya membayangkan bahwa seorang penjajah akan tinggal di rumahnya saja sudah membuat gadis itu merasa muak terhadap perwira yang bahkan belum pernah ia temui. Yang lebih menyakitkan lagi, kamar yang dipilih oleh tentara musuh itu adalah kamar milik orang tua Jenny. Meskipun orang tuanya telah lama gugur dalam perang, meninggalkan Jenny hanya bersama kakeknya, tetap saja kamar itu penuh kenangan dan sangat berarti baginya. Namun setiap hari gadis itu tetap membersihkan kamar tersebut hingga bersih, seolah-olah bayangan kedua orang tuanya masih ada di sana. Kini, satu-satunya kenangan yang ia miliki pun diinjak-injak tanpa belas kasihan, membuat kebenciannya terhadap perwira musuh semakin membara. Namun sebagai warga sipil dari pihak yang kalah perang, ia hanya bisa menahan kepedihan dan amarah itu dalam diam. Mungkin karena tekanan batin dan rasa sakit itu terlalu berat, musim dingin di Prancis tahun itu terasa jauh lebih menusuk dari biasanya. Bahkan nyala api di tungku tidak mampu mengusir dingin yang mengendap di dalam rumah. Demi mencari sedikit penghiburan bagi hati yang terluka, Jenny pun memainkan sebuah piano. Melodi yang merdu namun menyayat itu mengalir perlahan di udara dingin, seolah menyuarakan kesedihan dan kerinduan yang tak berujung. Namun saat itu, Jenny dan sang kakek sama sekali tak menyadari bahwa sebuah mobil militer tengah perlahan mendekat. Mungkin suara piano Jenny yang begitu memikat membuat sang perwira secara tak sadar memperlambat langkahnya, seolah takut mengusik keindahan yang tengah mengalun itu. Setelah cukup lama berdiri di ambang pintu, ia pun perlahan mendorong pintu rumah. Ia menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan, dan jika bukan karena perintah militer yang ketat, ia tak akan pernah mengganggu kedamaian mereka. Namun begitu sosoknya muncul, alunan piano yang semula lembut itu langsung terhenti. Mata Jenny dipenuhi ketakutan dan kemarahan, dua emosi yang menjadi senjatanya satu-satunya dalam menghadapi sosok asing itu. Tapi Werner, sang perwira, sangat berbeda dari bayangan Jenny tentang tentara Nazi. Ia sopan, fasih berbahasa Prancis, dan tutur katanya penuh penyesalan serta rasa bersalah. Meski tutur katanya tulus, Jenny dan sang kakek tetap diam membisu. Werner pun membuka baretnya dan hanya bisa menerima sikap dingin mereka dengan pasrah. Jenny kemudian mengantar Werner ke kamar orang tuanya. Setelah melihat-lihat sebentar, Werner tampak sangat puas. Namun saat ia hendak mengucapkan terima kasih, Jenny langsung membanting pintu dan pergi, mempertahankan harga dirinya dengan sikap penuh ketegasan. Anehnya Werner tidak marah. Ia tetap menyapa mereka dengan sopan setiap pagi dan malam, serta selalu mengucapkan terima kasih atas tumpangan yang diberikan. Namun, tiap kali ia berbicara, pandangannya kerap diam-diam tertuju pada Jenny. Tapi tak peduli sehangat apapun Werner berbicara, baik Jenny maupun kakeknya selalu membalasnya dengan sikap dingin. Setelah Werner pergi, sang kakek yang merasa suasana rumah semakin membeku, mencoba memintanya untuk memainkan kembali piano, berharap musik itu bisa mencairkan ketegangan. Namun tanpa pikir panjang, Jenny langsung menolaknya. Tembok kebencian pun yang selama ini tampak kokoh dan tak tergoyahkan perlahan demi perlahan, mulai retak seiring roda takdir yang terus berputar. Hari pun berganti, seperti biasa Jenny pergi ke kota untuk membeli kebutuhan. Namun saat hendak pulang, ia terkejut mendapati sepeda yang ia parkir telah dicuri. Tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa berjalan kaki pulang. Tak lama kemudian, telapak kakinya melepuh hingga berdarah, membuatnya terduduk kelelahan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu Werner lewat dengan mobilnya. Melihat kondisi Jenny, ia dengan tulus menawarkan tumpangan. Jenny sempat ragu, tapi setelah berpikir sejenak, ia mengambil tasnya dan berjalan perlahan menuju mobil Werner. Melihat hal itu, Werner begitu senang. Ia segera turun dan membukakan pintu mobil, siap menyambut wanita terhormat itu naik ke dalam. Namun Jenny malah justru melewatinya begitu saja tanpa berkata sepatah kata pun. Werner hanya menatap punggungnya dan diam-diam mengikuti dari belakang. Melihat dari raut wajah Jenny yang penuh ketegasan, Werner tahu pasti bahwa ia tidak akan naik ke dalam mobilnya, maka ia pun menyuruh bawahannya untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Dalam perjalanan pulang, Jenny justru bertemu dengan seorang pemuda di dalam mobil.
Ternyata dia yang selama ini mengejarnya, lalu menawarkan tumpangan kepada Jenny. Mungkin karena kakinya sudah benar-benar tak kuat menahan rasa sakit, setelah berpikir panjang, Jenny akhirnya menerima tumpangan dari pemuda itu, lalu Jenny pun masuk ke dalam mobil. Namun sepanjang perjalanan, si pemuda dan temannya memandangi Jenny dengan tatapan tak sopan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam benaknya, tiba-tiba terbayang kembali ekspresi tulus dan sikap sopan Werner saat menawarkan tumpangan. Perbandingan antara keduanya begitu jelas, satu menghormati, satu merendahkan. Perlahan, perasaan Jenny terhadap Werner mulai berubah. Ada sebuah harapan yang tumbuh dalam dirinya. Namun hari itu, Werner tidak menyapanya seperti biasa. Ia langsung naik ke lantai atas. Tapi tak lama kemudian, ia kembali turun dengan pakaian yang telah berganti rapi. Ia berdiri di depan pintu dan mengetuk perlahan. Kalau kamu tidak mengakui rasa takutmu, kamu akan segera berubah. Meditasi Sifoam bisa menghancurkan tarif dan komunitas pecinta kopimu. Ini adalah pertama kalinya Werner melangkahkan kaki ke ruang tamu. Di dalam, sang kakek dan Jenny tetap mempertahankan sikap dingin mereka seperti biasa, seolah tak menyadari kedatangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun Werner sama sekali tidak merasa canggung. Ia berjalan santai menuju perapian dan mulai berbicara sendiri. Ia berkata bahwa saat berada dalam kehangatan seperti ini, ia kerap merindukan kampung halamannya meski kini, kampung itu telah terpisah oleh ribuan gunung dan sungai. Kemudian ia melangkah ke arah rak buku, mengusap lembut deretan karya yang tersusun rapi, dan mengagumi betapa luas dan dalamnya dunia sastra Prancis. Katanya setiap buku menyimpan dunia yang unik dan berbeda. Tak lama kemudian, ia mulai berbicara tentang musik, tentang Bach, tentang alunan nada yang penuh semangat atau yang mengalun lembut. Ia berbicara panjang lebar dengan semangat menyala di matanya, seolah jiwanya memancarkan cahaya. Dalam sekejap, perang yang bising dan penuh kekerasan seakan menjauh. Alunan Bach menjadi jembatan sunyi yang menghubungkan hati mereka, meski tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, setiap kali hendak naik ke atas, Werner selalu menyempatkan diri duduk di dekat perapian. Ia berbagi pemikirannya tentang kehidupan, tentang keindahan dunia. Saat berbicara tentang laut, matanya selalu dipenuhi kerinduan, dan pandangannya tanpa ia sadari selalu tertuju pada Jenny. Ucapannya dipenuhi dengan nuansa puitis dan makna yang dalam, seperti sedang mengirimkan pesan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia mendengar. Aku pun bertahan di atasnya, walaupun itu yang saya rasa sangat merasa berat. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lalu apa lagi yang harus aku lakukannya lagi terhadapmu, agar kamu percaya terhadapku, gadis? Mungkin yang ingin dia katakan adalah, jika bukan karena perang ini, mereka pasti bisa menjadi sahabat sejati. Dia bilang, dirinya sangat senang bisa bertemu dengan seorang pria tua yang bermartabat, serta seorang gadis muda yang pendiam. Saat mendengar kata-kata panjang dari Werner, hati Jenny seolah dihantam oleh gejolak perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sekat dingin bagaikan es tajam yang selama ini memisahkan mereka perlahan mencair, terjadi perubahan yang begitu halus. Hari itu, Jenny tanpa sengaja melihat seorang anak tetangga yang sedang berlari, lalu terjatuh. Untungnya Werner yang turun dari mobil dengan sigap segera berlari dan mengangkat anak itu. Lalu dia menggendongnya ke hadapan orang tua anaknya itu. Pemandangan itu membuat Jenny melihat sisi lain dari Werner. Mungkin dia memang sungguh-sungguh membenci perang dan benar-benar memiliki hati yang lembut. Saat itu Jenny pun mengajak anak kecil itu berjalan-jalan. Sejak saat itu, ia mulai melihat kilau kebaikan dalam diri Werner. Tanpa sadar, Jenny mulai memperhatikan penampilannya sendiri. Setiap malam, hatinya diam-diam dipenuhi rasa rindu yang aneh. Ia mulai memperhatikan Werner dengan sembunyi-sembunyi, menatap wajah tampan dan elegan yang tersembunyi di balik topi pria itu. Seiring waktu pun, tatapan Jenny yang dulu dingin mulai berubah menjadi hangat. Rasa permusuhan perlahan berubah menjadi timbulnya perasaan. Saat malam Natal tiba, Jenny mengenakan gaun panjang indah peninggalan mendiang ibunya. Ia sedang menikmati makan malam hangat bersama kakeknya ketika Werner tiba-tiba masuk dan memecah keheningan. Jenny merasa gugup dan meremas taplak meja.
Namun saat mendengar Werner hanya datang untuk berganti pakaian dan segera pergi, ia secara refleks mengendurkan genggamannya. Malam itu, kakeknya pergi bersama teman-temannya untuk berdoa, meninggalkan Jenny dan Werner berdua di rumah kecil itu. Saat mereka bertemu, Werner sempat ragu sejenak sebelum perlahan berjalan mendekat. Tapi ia hanya berani menyentuh sandaran kursi, seolah takut menghancurkan suasana yang rapuh itu. Kemudian ia berjalan ke arah piano, membuka penutupnya, dan berkata pelan bahwa ia sangat menyukai lagu-lagu karya Bach. Ia lalu duduk perlahan. Jenny tetap tak memberi respons, bahkan tak melirik ke arahnya. Namun seketika suara piano mulai mengalun cepat, deras, seakan hujan badai yang mengguyur perasaan. Musik itu seakan menjadi luapan emosi yang membanjiri, kekuatannya menembus hati, secara diam-diam menghancurkan penghalang di antara mereka. Musik itu seperti mencairkan es tajam menjadi lautan kelembutan. Werner menatap Jenny yang bersandar di sofa, lalu timbul dorongan dalam hatinya. Ia berjalan perlahan ke arah gadis itu. Pandangannya tertarik oleh rambut halus dan kulit pucat Jenny, dan tanpa sadar tangannya pun ikut terulur karena rasa yang menggebu. Namun tepat sebelum tangan itu menyentuhnya, Werner berhenti di tengah udara. Ia ragu. Pada akhirnya ia takut merusak ketenangan ini dan hanya meninggalkan satu kalimat. Akhirnya Werner berbalik dan pergi. Baru saja ia melangkah keluar, Jenny diam-diam masuk ke kamarnya, mengambil syal yang biasa ia pakai dan memeluknya erat mencoba menangkap jejak aroma yang tertinggal. Ia bahkan tak tahan untuk tidak membuka surat keluarga Werner, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Setelah membacanya, Jenny menenggelamkan wajahnya ke bantal, larut dalam aroma yang khas dari Werner, tapi hatinya dipenuhi oleh pergolakan. Di satu sisi, dendam terhadap penjajah dan semangat membela tanah air seperti pedang tergantung di atas kepala, selalu mengingatkan untuk tidak melupakan misi dan kewajiban. Tapi di sisi lain, perasaan seorang gadis yang mulai jatuh cinta tumbuh hangat, seperti mentari musim semi yang sulit ditolak. Keinginan dan penolakan bercampur, menyiksa batinnya. Dalam dilema itu, Jenny akhirnya tertidur. Tak tahu berapa lama ia terlelap, suara mobil di luar membangunkannya. Ia buru-buru membereskan surat-surat, namun sebuah hembusan angin membuat salah satu surat terjatuh. Saat itu juga, Werner yang melangkah cepat di lorong seperti menangkap suara samar di depan pintu kamar Jenny. Ia hampir saja membuka pintu karena dorongan hati, tapi akhirnya mengalah pada keraguannya. Di dalam kamar, Jenny diliputi ketegangan. Ia berharap Werner masuk, tapi juga takut. Werner akhirnya kembali ke kamarnya dan langsung melihat surat di lantai. Seketika emosi membuncah dalam dirinya. Ia sadar, mungkin Jenny juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. Ia segera pergi mencari Werner ke tepi laut, ingin memastikan perasaannya. Saat Werner melihat Jenny datang, hatinya panik. Ia tanpa sengaja menjatuhkan keranjang ikan, ikan-ikan pun berserakan. Werner cepat-cepat melepas sarung tangan dan membantu. Mereka begitu dekat, dan saat sama-sama memungut ikan, tangan mereka nyaris bersentuhan, namun selalu meleset sedikit. Werner memandang matanya dalam dan penuh perasaan, namun juga ragu. Ia mengira Jenny menyukainya, tapi tatapan waspada dan gerakan tubuh Jenny yang menahan diri membuatnya tidak yakin lagi. Hari-hari terus berlalu. Suasana di kota kecil itu semakin tegang. Tembakan sesekali terdengar. Penangkapan terhadap orang Yahudi dan tentara yang berwajah kaku menyelimuti udara dengan rasa takut. Suatu hari, Jenny mendengar pertengkaran antara Werner dan seorang tentara muda. Tentara itu menganggap pemenang bisa melakukan apa saja di Prancis. Tapi Werner justru menginginkan perdamaian dan percaya bahwa orang Prancis juga harus dihormati. Pandangannya bertentangan dengan ideologi mayoritas pasukan Jerman. Hal ini semakin membuat Jenny mengagumi kebaikan hatinya. Namun suatu hari, Jenny tanpa sengaja melihat tetangganya yang merupakan anggota perlawanan sedang memasang bom di bawah mobil militer. Penemuan itu membuatnya sangat panik. Ia ingin segera naik ke atas dan memberitahu Werner. Tapi saat tiba di depan pintu, hatinya dihantam oleh badai dilema. Apakah ia harus menyelamatkan pria yang ia cintai meskipun itu berarti mengkhianati negaranya? Atau membiarkan dia mati demi tanah air? Ia berdiri terpaku dengan menghembuskan napas yang sangat berat mencoba menenangkan diri. Ia tak bisa tidur semalaman berjaga di jendela hingga pagi menjelang. Ketika ia melihat dua perwira Jerman berjalan santai menuju mobil yang sudah dipasangi bom, pupil matanya menyusut tajam, hatinya dipenuhi ketakutan dan kecemasan.
Ia berdoa dalam hati agar Werner tidak masuk ke dalam perangkap maut itu. Saat itu, cinta dan loyalitas bangsa saling tarik-menarik di dalam dirinya. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju piano dan jemarinya menari lincah di atas tuts, memainkan lagu Bach dengan cepat dan keras, bukan seperti biasanya. Musik itu bagaikan tali penyelamat yang mendesak. Werner yang tadinya akan keluar dari kamar, mendengar permainan piano yang tidak biasa itu. Wajahnya tetap tenang dan sopan seperti biasa, tapi kakinya segera melangkah cepat ke ruang piano. Saat itu ia sadar lagu kali ini bukanlah Bach yang tenang, melainkan mendesak. Ia melihat Jenny dengan mata penuh ketakutan. Bibirnya terbuka seolah ingin berkata banyak, tapi tak mampu mengucapkannya. Werner mencoba menangkap maksud di balik ekspresi Jenny. Lalu suara ledakan dahsyat mengguncang bumi. Jenny sempat terkulai lemas karena lega, tapi segera hatinya kembali tegang. Werner pun terkejut. Saat Jenny berlari keluar, ia hanya melihat 2 rekan tentara telah tewas. Di tengah asap ledakan, Werner menatap Jenny dan dalam hati, ia mengingat jelas wajah sang penyelamatnya. Tak lama kemudian, pasangan tetangganya ditangkap oleh pasukan Jerman. Nasib mereka bisa ditebak. Jenny yang merasa terpukul, memutuskan merawat anak kecil mereka. Dalam hatinya, ia berharap Werner bisa membantu menyelamatkan mereka. Namun saat ia berlari ke tempat eksekusi, ia hanya melihat tentara dingin dengan senapan menghalau warga. Di antara kerumunan, Werner melihat Jenny. Ia pun mengerti perasaannya dan situasinya. Tapi sebagai perwira biasa, ia tak bisa melawan sistem. Malam itu, ia tidak muncul di ruang tamu seperti biasanya. Ia hanya diam dan mulai berkemas, berniat pergi tanpa pamit. Dengan melangkah kaki yang berat, ia berjalan menuju pintu. Werner pun perlahan berbalik menghadapi kakek dan cucunya. Ia mencoba tersenyum, walau berat. "Aku akan pergi," katanya. "Mungkin ke garis depan. Di sana hanya ada ketidakpastian medan perang darah dan kekacauan." Suaranya bergetar saat mengucapkan salam perpisahan, tapi di dalamnya penuh dengan keteguhan sebuah tekad yang lahir dari jiwa seorang tentara. Sebelum pergi, ia berkata, "Selamat malam, selamat tinggal." Saat itu, semua terasa kembali ke momen pertemuan pertama. Jenny menatap Werner dalam diam, di matanya terpancar rasa sakit dan ketidakberdayaan. Walaupun mereka tak pernah secara langsung menyatakan perasaan, gelombang emosi telah lama membuncah di hati mereka. Air mata pun jatuh di pipi Jenny, mencerminkan duka mendalam. Duka karena perpisahan yang tak terelakkan dan karena cinta yang belum sempat mekar. Saat ucapan sampai jumpa Werner menghilang di udara, Jenny tak tahan lagi. Ia berlari keluar tak peduli apapun, mengejar mobil yang membawa Werner pergi. Melihat itu, Werner perlahan turun dari mobil. Tatapan mereka bertemu, ribuan kata seolah membeku dalam sorotan mata mereka. Seluruh cinta yang Werner simpan, kini hanya bisa terlihat dari matanya. Ia tak sanggup mengungkapkannya. Jenny yang juga dipenuhi sejuta kata dalam hati, akhirnya hanya bisa menangis dan berkata dengan suara tersendat. Itulah kata pertama yang ia ucapkan padanya, dan juga menjadi kata terakhir. Semua rasa suka yang tak sempat diungkap, semua doa dan harapan untuk masa depan sang pujaan, termasuk cinta yang ia tahu mungkin takkan pernah terbalas, semuanya terhimpun dalam satu kata, selamat tinggal. Aku bersikap dingin padamu karena martabat bangsa dan negaraku, tapi tatapan mataku padamu tak pernah bisa aku sembunyikan. Cintanya dalam, setenang lautan, tersimpan diam-diam di dasar hati, mengalir pelan dalam setiap gerakan kecil, dalam setiap tatapan lembut yang penuh makna. Cinta yang sunyi seperti air tak pernah terungkapkan, tapi hadir dalam perhatian yang tak pernah padam. Cinta mereka hening, dalam, dan luas seperti samudra.